Kunjungan tim penilai lomba kampung bersih di Desa Ridogalih, Senin 11 Agustus, tahun 2025, hadir Kepala Desa Ridogalih Komarudin beserta jajaran, unsur BPD tim penilai dari Kabupaten Bekasi, serta perwakilan dari Kecamatan Cibarusah. Tim Lomba Kampung Bersih Kabupaten Bekasi didampingi Kepala Desa Ridogalih Komarudin, Babinsa Bimaspol, unsur BPD menyambangi pos Kamling, UMKM serta melihat sampai sejauh mana lingkungan pemukiman yang bersih indah serta tertata rapi. Satu RT 2 masjid. Perkiraan masjid di Angkong dan masjid satu RT. Satu RT ada 2 masjid. Iya. Luar biasa. Sebenarnya harus saling sebelah. RT kita 12, masjidnya ada 20. RT-nya 14. Itu musola. Musola biasa masjid satu musola. Mana lagi? Bisa ningali eta produksinya di mana? Di lepat jeung simut sekalian Simut. Yang sibuk. Jadi lauk nasi. Sekali produksi berapa Pak? Simut ini ada paling 20 gram kita. 20 gram. Nah itu gimana nangkepnya? Jari ya Pak, jari. Dari bayang saya itu pakai jari. Satu ya orang ya. Itu nangkepnya. PR banget. Pakai jari. Oh di jari gitu ya. Masa kalau dengan kapsul. Iya. Ancol apa? Ancol. Ancol namanya. Ya, siap, yuk. Panen juga masyarakat ya mencicipi semua yang Sekretaris Desa Ridogalih Alex menuturkan mengenai kunjungan dari tim penilai kampung bersih serta persiapan sebelum kedatangan tim penilai ke Desa Ridogalih. Yang dikepalai oleh Pak Edi Jamaludin beserta Ibu Sekdin dari berbagai unsur dinas, alhamdulillah hadir di Desa Ridogalih yang ditunjuk sebagai perwakilan lomba kampung bersih tingkat Kabupaten Bekasi. Ya harapannya mungkin tadi Bu Sekdin telah menjelaskan terkait dengan kebersihan, khususnya
di lingkungan terkait sampah organik dan organik. Bahkan tadi juga Bu Sekdin menjelaskan menerangkan bahwa terkait kesampahan itu sudah ada perda. Nah, perda ini mungkin akan diberlakukan siapa saja yang membuang sampah sembarangan, intinya akan kena denda. Tadi juga nominal dendanya disebutkan nyampe 50 juta untuk siapa saja yang membuang sampah dan lain sebagainya. Cemar itu mungkin banyak yang termasuk hasil dari barang-barang bekas. Contoh ini ban nih, ini sudah menghasilkan tadinya dari ban sekarang dibikin kursi nih. Ada mungkin nanti kalau sudah dijual ada nilai ekonomisnya nih. Salah satu penilaian dari tim barang tadinya tidak terpakai sekarang digunakan menjadi dan nanti akan menghasilkan nilai ekonomis. Dengan mungkin kebersihan ya, kebersihan lingkungan ya, intinya tadi dari depan sana apabila jalannya sampai bersih ya, kan emang kita juga sama warga kemarin berhari gotong royong ya, termasuk mungkin bulan ini kan momen untuk memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sukmawati, menyampaikan statementnya terkait kunjungannya ke Desa Ridho Galih. Kebetulan tadi pagi saya monitoring di tim 3 ya, di Cikarang Pusat. Nah, sekarang ini saya ke tim 4 di wilayah Cibarusah. Untuk yang tadi bertanya mengenai Ridho Galih sendiri, ini kan memang kita ada 2 kriteria ya. Pertama kriteria perumahan, yang tadi pagi di Buah Mulia ya. Kemudian ini kriteria permukiman, inilah kita di Ridho Galih. Dari kedua kriteria tadi memang ada beberapa item penilaian. Yang pertama mengenai kebersihan dengan pengelolaannya. Jadi dilihat bagaimana kondisinya di lingkungan tersebut. Karena kan yang kita juga melihat apakah masyarakat masih tidak peduli dengan lingkungannya, dengan kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian apakah di lingkungan tersebut juga sudah ada fasilitas bank sampah. Nah, kebetulan juga kan kami dari Dinas Lingkungan Hidup baru saja mensosialisasikan 1 RW 1 bank sampah. Karena kita ujung tombak pengelolaan sampah sekarang adalah pengurangan di sumber, yaitu di rumah melalui bank sampah. Kemudian kriteria kedua adalah ekonomi sirkular sampah. Kalau dulu sampah kita anggap sebagai musibah, nah sekarang kita ubah paradigmanya, sampah kita ubah jadi berkah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi melalui pemanfaatan sampah yang masih bisa didaur ulang. Kebetulan kategori sampah organik hasil penelitian kita di atas 40% itulah sampah organik. Jadi sebetulnya masyarakat bisa menyelesaikan sampahnya di tempat sendiri. Itu tadi bisa dibuat kompos, produksi maggot dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sisanya, yang masih bisa didaur ulang, lakukan daur ulang. Daur ulang tentu saja tidak di sini, tetapi mungkin kita dikumpulkan kemudian dikirim ke pabrik daur ulang. Itulah salah satu sirkular ekonomi yang bergerak dari yang sampah yang tadinya kita buang langsung, kumpul angkut buang langsung ke TPA, sehingga nilai ekonomisnya tidak ada. Sekarang kita rubah paradigmanya. Itu terkait dengan sirkular ekonomi. Kemudian ada juga keindahan lingkungan. Nah, di keindahan lingkungan tuh mungkin kan apakah ada keteraturannya seperti apa, kemudian juga fasilitas umumnya, apakah ada taman warga. Nah, seperti di sini kan ini bisa dimanfaatkan oleh warga juga, karena kan ini merupakan upaya pemerintah desa ya, upaya pemerintah desa. Sudah barang tentu jangan khawatir, antara perumahan dan permukiman kita sudah pisahkan kriterianya. Jadi perumahan ya kita bandingkan dengan perumahan, sementara permukiman ya dengan permukiman. Jadi kalau misalnya tadi Pak Lurah bilang ya beginilah Bu kondisinya, jangan khawatir karena kita bandingkan pun sama dengan permukiman kembali, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah keasrian lingkungan.
apakah ada penanaman pohon dan lain sebagainya, kemudian juga bagaimana drainasenya berfungsi atau tidak, itu juga menjadi salah satu kriteria. Yang berikutnya adalah gotong royong warga. Ini sebetulnya hal yang harus kita hidupkan kembali, karena kan dulu konon katanya nenek moyang kita kan sangat guyup ya, gotong royong dan lain sebagainya. Ini sepertinya satu hal yang harus kita hidupkan kembali, karena tadi kembali seperti yang saya sampaikan di awal, pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab penghasil. Jadi kita semuanya bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Itu tadi untuk lingkungan, alangkah baiknya kita menghidupkan kembali gotong royong. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan lingkungan. Nah, tadi kita lihat di sini ada pos ronda ya, ada jadwal rondanya juga, ada kentongan pemanggil kalau ada kondisi darurat. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya bagaimana menjaga lingkungan di wilayahnya masing-masing. Itu mungkin kalau terkait dengan kriterianya. Pesan besar yang kita ambil di sini adalah kami berharap bahwa perlombaan kampung bersih bukan semata-mata hanya mengejar lombanya saja, tapi ini merupakan satu stimulan untuk merangsang bagaimana masyarakat kembali ke kebiasaan untuk menjaga lingkungan dan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik agar bisa mengelola lingkungannya dengan lebih baik lagi. Jadi masyarakat, kemudian juga pemerintah desa, kecamatan, dan kami juga di kabupaten bersinergi untuk mewujudkan bagaimana pengelolaan sampah ini mulai bisa diselesaikan mulai di sumber. Karena yaitu tadi sampah menjadi tanggung jawab penghasil, sehingga kita semua bertanggung jawab untuk mengelola sampah mulai dari dihasil. Dion Permana melaporkan dari Desa Rido Gali.